datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 768. Namun demikian, Celine tidak mengangkat panggilan itu bahkan setelah Jasper menekan nomor teleponnya selama beberapa waktu. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan menghubungi Jamison dengan cemberut, Jasper mendengar suara pintunya terbuka. Ini disertai dengan suara dering telepon. Mengambil teleponnya, Jasper menatap Celine, yang berdiri di dekat pintu dengan telepon di tangannya, terdiam. Dia memiliki senyum cerah terpampang di wajahnya. Bagaimana kau bisa mendapatkan kartu kamarku? Tidak peduli di hotel mana aku menginap, dia bertanya. Celine tersenyum bangga dan berkata, tolong jangan ajukan keluhan tentangku. Hotel ini adalah salah satu mitra Colossal Investments. Klien Colossal Investments biasanya memesan akomodasi mereka di sini, dan aku butuh waktu lama untuk berkenalan dengan manajer. Jika kau melaporkan aku, tidak akan mudah untuk mendapatkan kartu kamarmu di lain waktu. Aku tidak memikirkan itu. Terima kasih telah mengingatkanku, kata Jasper sambil tersenyum. Celine berjalan ke kamar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memegang kartu kamar di tangannya dan menutup pintu saat dia masuk. Dia kemudian duduk di sofa dan mengamati sekeliling ruangan. Apakah kau terbiasa tinggal di sini? Dia bertanya. Hotel semua sama, bukan? Jawab Jasper. Dia bersandar di sofa dan mengarahkan pandangannya ke Celine, yang beberapa inci darinya. Jamison bilang kau sibuk kerja, katanya. Apakah menurutmu daftar Sena itu mudah? Celine bertanya sambil memutar matanya ke arahnya. Aku tahu kau berpikir bahwa biaya komisi yang dibebankan oleh bank investasi kami itu konyol. Kau bahkan sebelumnya mengatakan kepadaku bahwa aku adalah kaki tangan komite burung nasar. Namun, pernahkah kau memikirkannya dengan benar? Agar perusahaan asing dapat terdaftar di Nasdaq, kami perlu melakukan tinjauan pajak, tinjauan aset, tinjauan utang, dan tinjauan kredit di Summerlin, dan kemudian menyembunyikan laporan tinjauan ini ke dalam dokumen evaluasi. Dokumen evaluasi ini akan dikirim ke perusahaan pihak ketiga untuk diaudit setelah melalui evaluasi profesional internal Colossal Investments. Jika tidak ada masalah, maka akan diserahkan ke komite peninjau Nasdaq untuk ditinjau. Bahkan setelah uji coba, masih banyak cabang dan departemen yang perlu kami kunjungi satu persatu. Proses itu sendiri sangat membosankan. Celine memutar matanya sambil terus mengoceh. Setelah semua yang aku lakukan, aku hanya akan mendapatkan 1% dari total komisi paling banyak, katanya. Berhenti dari pekerjaanmu kalau begitu. Bergabunglah dengan perusahaanku. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun kurang dari yang kau lakukan sekarang, kata Jasper. Celine menatap Jasper dengan tatapan geli dan bertanya, apakah kau benar-benar akan menjagaku? Bisa dibilang begitu. Bagaimanapun, aku sangat menghargai kemampuanmu, jawab Jasper. Cek-cek, dasar bajingan. Pria lain hanya mengejar tubuh wanita, tetapi kau memintaku bekerja untukmu. Itu hanya akan terjadi dalam mimpimu, kata Celine. Celine meletakkan lengannya yang cantik di sandaran tangan sofa dan menopang pelipisnya dengan tangannya. Postur ini membuatnya tampak lambat tetapi menawan pada saat yang sama. Dia tampak seperti wanita kaya yang sedang bermalas-malasan di sofa sambil memancarkan pesona dan kecantikannya sepuasnya. Apakah kau bahkan tidak akan mempertimbangkannya? Jasper bertanya setengah bercanda. Aku hanya tertarik pada industri keuangan dan perbankan. Mari kita bicarakan lagi saat kau membuka bank, Celine cemberut. Setelah mengobrol sebentar, Celine berdiri dan berkata, baiklah, aku harus kembali. Banyak tokoh terkemuka dari Wall Street akan menghadiri jamuan makan malam itu. Mereka sangat tertarik padamu, jadi kau bisa mencoba berjejaring. Colossal Investments akan mengirim beberapa eksekutif juga. Hubungi Jamison jika ada yang kau butuhkan. Apakah kau tidak datang? Jasper bertanya dengan cemberut.
Celine bersandar di kusen pintu dan menghadap ke depan sementara dia mengarahkan pandangannya ke Jasper. Matanya menyilaukan di bawah cahaya. "Apakah kau ingin aku datang?" Dia bertanya. Setelah berbicara, Celine membuka pintu tanpa menunggu jawabannya. "Aku tidak akan pergi bahkan jika kau menginginkanku. Aku sangat sibuk beberapa hari ini. Kau mungkin tidak akan melihatku selama beberapa hari ke depan karena ada banyak hal yang harus aku tangani. Namun, aku akan berada di sana pada hari pendaftaran," katanya. Setelah berjalan keluar dari Doubletree by Hilton Hotel, senyum di wajah Celine berangsur-angsur menghilang. Pada saat dia tiba di kendaraan komersial hitam yang telah diparkir di pintu masuk hotel untuk waktu yang lama, ekspresi wajahnya tanpa ekspresi. Pintu kendaraan komersial itu terbuka untuk memperlihatkan dua pria dan dua wanita yang duduk di dalam mobil. Salah satu wanita pirang berbicara dengan nada sarkastik, "Nona Maynard, apakah kau sudah selesai mengobrol dengan temanmu? Jika kau sudah selesai, kita harus pergi sekarang. Kami telah memenuhi permintaanmu untuk mengunjungi Jasper Line, tetapi kami berharap kau dapat bekerja sama dengan kami selama penyelidikan kami selanjutnya." Celine menatap wanita pirang itu dengan dingin. Bab 770. "Catherine, jangan berpikir bahwa aku tidak menyadari apa yang terjadi antara William dan kau. Bukankah kalian berdua menyebabkan skandal di kantor saat itu? Dia membuangmu untuk masa depannya sendiri. Lihat saja dirimu sekarang. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kau masih sangat setia padanya," katanya. Ekspresi Catherine menjadi suram saat dia menggertakkan giginya. "Celine Maynard, jangan terburu-buru. Jangan lupa bahwa kau sekarang sedang diselidiki oleh bank," dia berseru. "Penyelidikan hanyalah penyelidikan. Apa masalahnya? Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku tidak akan bekerja sama denganmu?" Celine menanyakannya dengan nada dingin. "Itu hanya penyelidikan. Pertahankan sikap sopan di depanku. Aku masih manajer umum dari Colossal Investments cabang regional Terra. Dalam hal posisi, peringkatku lebih tinggi dari kalian. Jika kalian menyinggungku dengan cara apapun, tidak satu pun dari kalian akan dilepaskan dengan mudah." Celine selesai berbicara tanpa ekspresi di wajahnya. Dia kemudian masuk ke dalam mobil. Nyalakan mobilnya, Celine berinisiatif memberi perintah. Karyawan yang bertugas mengemudikan mobil itu tercengang. Dia berbalik untuk melihat Catherine secara naluriah. Namun, Catherine memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Dia ingin membalas terhadap Celine, tetapi dia tidak berani melakukannya. "Nyalakan mobilnya," dia berkata dengan gigi terkatup. Kendaraan komersial hitam itu perlahan pergi. Bergabung dengan lalu lintas yang padat dan menuju ke markas besar Colossal Investments. Sudah hampir waktunya untuk perjamuan malam. Sebagai perwakilan dari Colossal Investments, William kembali ke New York juga. Dia tiba di aula perjamuan hotel sebelum waktu acara yang sebenarnya. Doubletree by Hilton Hotel adalah mitra jangka panjang Colossal Investments. Karena itu, orang-orang di sini semua mengenal William, yang merupakan elit muda dalam lingkaran keuangan. Mereka semua menyambutnya dengan sopan. William mengangguk sambil tersenyum sebagai tanggapan. Dia meraih seorang anggota staf dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Bolehkah aku tahu siapa manajer layanan yang bertanggung jawab atas perjamuan di malam hari?" Anggota staf terkejut dengan kenyataan bahwa William sedang berbicara dengannya. Dia segera menjawab, "Itu aku, Tuan William." "Bagus sekali," kata William riang sambil mengeluarkan uang $100 AS dan menyerahkannya kepadanya. "Perjamuan malam ini sangat penting. Tidak hanya para eksekutif Colossal Investments yang akan hadir di sini, tetapi banyak elit dari Wall Street juga akan hadir. Ini adalah kesempatan bagi Colossal Investments untuk menunjukkan kemampuannya kepada Sena, jadi kau harus menjaga acara dengan ketat. Jangan biarkan orang asing masuk ke aula," katanya. "Terutama seorang pemuda dari Summerland." "Paham." Manajer layanan sedikit terkejut, "Tuan William,
Aku pasti akan melaksanakan tanggung jawabku dengan kemampuanku sepenuhnya, tetapi seorang pemuda dari Summerland. Bukankah Sena perusahaan dari Summerland? Apakah ada kesalahan? Dia bertanya secara naluriah. Aku ingin kau membuat kesalahan, William berpikir dalam hati. Namun demikian, dia menyeringai lebar pada anggota staf dan berkata, jangan khawatir. Jangan pedulikan mereka yang lebih tua, tetapi untuk seorang pria muda. Pikirkanlah, bagaimana seorang pria muda berusia 20-an dapat menghadiri acara penting seperti itu. Bagaimanapun, ingatlah untuk memeriksa daftar tamu dengan ketat. Ini tipmu. Manajer layanan merenungkannya sebentar dan berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan permintaannya. Dia langsung menyetujuinya dan menyimpan tipnya dengan senang hati. William berbalik dan pergi dengan senyum di wajahnya. Dia merasa sangat bersemangat. Dia tahu bahwa mengatur seseorang untuk mencegah Jasper memasuki aula bukanlah sesuatu yang hebat, tetapi dia hanya ingin membuatnya jijik. Itu sudah lebih dari cukup baginya. William ingin mempermalukan Jasper sehingga dia merasa jijik dengan mereka. Dia merasa sangat senang dan puas setelah memikirkan skenario canggung yang akan terjadi nanti. Perjamuan malam dimulai pada waktu yang ditentukan. Dengan bujukan Colossal Investments, dan konsep Sena yang menarik, perjamuan pra-daftar Sena berhasil menarik perhatian banyak investor terkenal dari Wall Street. Perjamuan malam ini dapat dianggap sebagai acara jaringan kelas atas antara elit bisnis. Jasper menghadiri acara tersebut dengan mengenakan setelan bisnis formal. Karena dia meninggalkan kamarnya sedikit terlambat, dia tidak meminta Jack dan yang lainnya untuk menunggunya. Dia memutuskan untuk langsung menuju ke perjamuan sendirian. Dia baru saja tiba di pintu masuk ketika seorang manajer dengan ekspresi kosong di wajahnya datang dan berkata, "Tuan, tolong tunjukkan undanganmu." Undangan. Jasper mengerutkan kening. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam perjamuan malam ini, Jasper tidak membutuhkan undangan. Manajer itu tersenyum. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pintu aula terbuka. Jamison berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Dia sepertinya sedang mencari seseorang. Tatapannya berbinar begitu dia melihat Jasper, dan dia langsung berjalan dengan sopan. Tuan Lynn, perjamuan sudah dimulai. Tanpa pemangku kepentingan utama, perjamuan tidak dapat dimulai. Ikut aku sekarang juga, katanya. Kata-kata Jamison mengejutkan manajer layanan. Jasper terkekeh dan menepuk pundak manajer layanan itu. Dia kemudian mengikuti Jamison ke aula. Jasper berpikir bahwa manajer itu hanya menjalankan tanggung jawabnya yang biasa. Dia tidak akan menyimpan dendam atas masalah kecil seperti itu. Sementara itu, manajer itu berkeringat dingin saat dia menatap dua sosok yang berjalan ke aula. Dia telah bersiap untuk yang terburuk dan berpikir bahwa dia akan bertemu leluhurnya di surga. Apakah ini seseorang yang tidak seharusnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan? Dia adalah orang utama yang dirayakan dalam perjamuan malam ini. Kau bajingan, William. Aku harap kau menghadapi nasib buruk malam ini. Manajer layanan mengusap keringat dingin di wajahnya. Dia masih cukup terguncang. Dia beruntung Jasper tidak menyalahkanmu atas semua masalah, atau sebaliknya, pekerjaannya akan terancam. Ketika Jasper memasuki ruang perjamuan, penampilannya langsung menarik perhatian semua orang. Di bawah propaganda yang dianggap perlu oleh Colossal Investments, identitas Jasper sebagai penerima manfaat swasta terbesar dari pasar berjangka minyak mentah tahun lalu telah. Bab 770 diungkapkan kepada publik. Identitas penting lainnya, penyelenggara rencana penyelamatan pasar saham Kota Harbor, telah terungkap juga. Dengan pencapalan yang terkait dengannya, Jasper menarik perhatian semua orang di ruang perjamuan, yang penuh dengan elit dari Wall Street. Semua orang memandang pemuda dari Summerland ini dengan tatapan ingin tahu dan bertanya. Mereka ingin melihat dengan tepat orang luar biasa seperti apa yang mampu membuat langkah menakjubkan seperti itu di pasar berjangka minyak mentah. Teman-teman, lihat siapa yang ada di sini.
Jamisan mengumumkan kepada semua orang dengan tawa keras saat dia melingkarkan lengannya di bahu Jasper dengan penuh semangat. Ini Tuan Line, yang sudah aku ceritakan pada kalian semua. Dia dari Summerland kuno dan misterius. Sama seperti negara besar itu, dia penuh dengan kekuatan luar biasa. Dalam insiden minyak mentah berjangka beberapa waktu lalu, ia merampas segudang keuntungan yang didambakan dari tangan pemerintah dan predator modal. Tentu saja, ada rencana penyelamatan pasar saham kota Harbor yang mengejutkan juga. Tuan Line, yang berada tepat di sampingku, memulai seluruh rencana. Aku yakin semua orang di sini akrab dengan permainan modal. Yang luar biasa itu, bukan? Didorong di bawah sorotan, Jasper menanggapi tatapan penasaran semua orang dengan seringai lebar di wajahnya. Sementara itu, Jack Tanner, Henry Lau, dan yang lainnya menatapnya dengan senyum getir di wajah mereka. Barat sangat menyukai para jenius muda. Orang tua seperti kita tidak menarik perhatian mereka. Canda Jack. Henry juga sedikit iri. Kapan aku bisa sehebat itu? Dia bertanya. Jasper menyapa para elit Wall Street dalam bahasa Inggris yang fasih. Meskipun orang-orang ini bukan anjing monyet bangsat tolol biadab papan atas di Wall Street, mereka juga bukan orang sembarangan. Kalau tidak, mereka tidak akan diundang ke perjamuan ini. Dalam arti yang lebih luas, mereka adalah tulang punggung Wall Street. Karena itu, Jasper tentu saja tidak keberatan menjalin hubungan baik dengan mereka. Di masa depan, ia akan berpartisipasi di pasar internasional. Jadi, mungkin saja salah satu dari orang-orang ini akan sangat berguna baginya di masa depan. Tidak lama kemudian, Jamisan datang dengan seorang pria paruh baya berambut pirang. Tuan Line, izinkan aku memperkenalkanmu pada pria ini. Dia salah satu tokoh paling menonjol dalam industri real estate di Amerika Serikat. Dia sangat mengagumi kemampuanmu dan ingin mengenalmu. Begitu Jamisan selesai berbicara, Jasper berbalik untuk melihat pria itu. Tatapannya langsung goyah begitu dia menatapnya. Dia tidak akan begitu terkejut jika bahkan Winston Bennett atau Charles Granger muncul di hadapannya. Namun, orang di depannya memiliki identitas yang sangat kuat. Dia adalah calon presiden Amerika Serikat. Donny Todd. Dia berasal dari generasi kedua dari keluarga yang sangat kaya di Amerika Serikat. Setelah mengambil alih bisnis keluarga, ia secara bertahap berkembang dan menjadi salah satu pengembang real estate paling kuat di Amerika Serikat. Sebagai orang yang berjiwa bebas, dia mengubah fokusnya ke politik setelah terlibat dalam bisnis tingkat tinggi. Dia kemudian naik ke puncak mutlak begitu dia terjun ke dunia politik. Itu sangat luar biasa. Namun, semua ini akan terjadi di masa depan. Seperti yang terjadi, dia masih seorang taipan real estate di Amerika Serikat saat ini. Dia tidak memiliki identitas khusus lainnya. Jasper tidak menyangka Donny Todd muncul di perjamuan ini. Senang bertemu denganmu, Tuan Line. Aku melihat refleksi diriku yang lebih muda di dalam dirimu. Kau mampu dan bertekad sepertiku saat itu. Todd berkata dengan suara khasnya yang seperti bebek. Sama seperti kepribadiannya, dia adalah pria yang terpisah dan sombong. Dia tidak pernah gagal untuk memuliakan dirinya sendiri bahkan ketika orang lain sudah menghujaninya dengan pujian.